Sama ya, jumpa kembali bersama saya Juragan Channel Republik Rakat. Salam muka minyak. Apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini saya mau mengajak mumpung masih bulan Desember ya, saya mau mengajak kita untuk flashback ke belakang, mengingat-ingat suatu bencana alam, yaitu gempa dan tsunami Flores tahun 1992 ya, 28 tahun silam. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman infografis ini ya, seperti yang terpampang di layar. Terima kasih buat teman Cynthia Montero yang sudah bersusah payah mengirimkan infografis ini. Mari kita zoom sebentar. Ups, terlalu gede. Oke, ya, kurang dikit ya. Kita bisa lihat gempa Flores terjadi pada 12 Desember 1992, di mana gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang bagian utara Pulau Flores, menyebabkan tsunami setinggi lebih dari 25 meter dan menerjang daratan sejauh 75 sampai 300 meter di Kabupaten Sica, Ende, Ngada, dan Flores Timur. Ya, berdasarkan catatan informasi mengenai peristiwa tsunami, khususnya tsunami, daerah paling parah terjadi di Kabupaten Sica, di mana satu pulau bernama Pulau Babi yang terletak di sebelah utara Pulau Flores disapu oleh tsunami dan menelan banyak korban jiwa di sana. Nah, kerugian gempa ini adalah 2000 jiwa tewas, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, serta 5.000 orang mengungsi, menghancurkan kurang lebih 18.000 rumah, 113 sekolah, dan 90 tempat ibadah. Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia, dari 174 tsunami yang terjadi di Indonesia, 60% melanda Indonesia bagian timur. Ya, rupanya ini infografis yang dihimpun oleh tim riset tirto.id ya. Nah, saya ingat waktu kejadian itu saya masih SD ya, 92, kurang lebih kelas 2 SD. Dan ketika itu saya jujur saya tidak merasakan bencana itu, karena waktu itu saya tinggalnya di Kota Kupang. Kota Kupang itu di Pulau Timur ya, bukan di Flores. Waktu gempa itu pun ada tetangga yang merasakan getaran, tapi saya tidak merasakan getaran itu karena memang mungkin saat itu siang jam 2 ya, saya sedang bermain-main di luar gitu, jadi tidak terlalu merasakan ada sesuatu gitu. Nah, cuma setelah itu kan saya pantau beritanya di TVRI kalau tidak salah waktu itu, terjadi ya terlihat bagaimana kerusakan akibat gempa gitu. Nah, 6 bulan kemudian, sekitar 5 bulan mungkin ya, saya pergi berlibur lah tahun 93, bulan Mei Juni lah. Saya pergi berlibur ke tempat asal orang tua saya, yaitu di Larantuka, Flores Timur ya. Sampai di sana barulah saya merasakan getaran-getaran gempa ya, pasca 12 Desember 1992 itu. Hampir setiap hari terjadi gempa susulan sampai berbulan-bulan kemudian pun masih terasa, tapi tidak sekeras, sekencang seperti waktu kejadian 12 Desember itu ya. Saya merasakan jendela bergetar seperti itu. Jadi suatu pengalaman yang luar biasa menegangkan untuk anak berusia
sekitar 8-9 tahun ya ketika itu. Nah, eh, saya punya satu cerita lagi mengenai bencana tsunami ini, yaitu kenangan dari Bapak Frans Padakdemon. Beliau sebenarnya adalah seorang jurnalis. Pada tahun 1992 beliau bertugas di kantor berita NHK Jepang, dan beliau berkedudukan di Jakarta sebagai kontributor NHK ya. Mari kita cek ceritanya. Ini dari saya ngintip dari WhatsApp Forum Wartawan NTT Dunia ya. Nah, ini Bapak Frans Padakdemon bercerita tentang kenangan gempa dan tsunami di Flores 28 tahun lalu. Saya masih ingat hari Sabtu sekitar jam 12.45 waktu Indonesia Barat, saya dapat telepon dari kantor pusat NHK di Tokyo, Jepang. Mereka mendapat informasi dari Pacific Tsunami Warning Center yang berpusat di Hawaii bahwa terjadi gempa bumi berskala 7,5 skala Richter yang berpotensi tsunami di Flores. Sekitar 10 menit yang lalu, ya, dia menerima telepon 10 menit setelah terjadi gempa ya. Mereka meminta saya mengkonfirmasinya ke Kupang atau Flores. Saya coba telepon ke Kupang atau Flores, tetapi tidak bisa. Lalu saya kontak BMKG Jakarta yang membenarkan telah terjadi gempa berkekuatan besar di Laut Flores, tetapi mereka belum dapat informasi soal kerusakan, korban, dan lain-lain. Saya melaporkan ke NHK Tokyo dan mereka meminta saya dan kameramen untuk siap-siap ke Flores. Koresponden NHK di Singapura, Harada-san, diminta oleh Tokyo untuk ikut bersama kami. Kami putuskan untuk terbang menggunakan Garuda ke Bali, dan keesokan harinya charter helikopter milik Gatari untuk terbang ke Maumere. Hampir 4 jam kami terbang dari Denpasar ke Maumere dengan singgah di Sumbawa untuk mengisi bahan bakar. Dengan helikopter yang sama kami ke Pulau Babi. Setelah tsunami, kamilah yang pertama tiba di Pulau Babi. Beberapa hari kemudian baru angkatan laut dari Surabaya. Waktu itu mayat-mayat masih bergantungan di pepohonan. Wow, ngeri sekali ya. Ya, ini kita lihat foto dari Bapak Frans Padakdemon. Ini beliau dan rekan-rekannya jurnalis NHK. Mereka siap-siap menaiki helikopter untuk pergi ke lokasi bencana ini. Bapak Frans Padak yang ini. Nah, ini foto waktu mereka di Pulau Babi. Luar biasa. Lihat teman-teman bisa melihat bagaimana kerusakan akibat diterjang tsunami ya. Disapu bersih oleh gelombang setinggi lebih dari 25 meter. Rata semua ini di Pulau Babi kalau tidak salah. Nah, Pulau Babi ini pasca bencana sudah tidak ditinggali oleh masyarakat sana. Mereka berpindah ke daratan Flores. Namun sesekali warga sana masih kembali ke Pulau Babi untuk berkebun ya. Jadi mereka memiliki kebun di sana dan mereka menyeberang menggunakan perahu. Seperti ini. Jadi kurang lebih menurut informasi tingginya ya setinggi pohon kelapa ini ya, gelombang tsunami-nya. Seperti itu. Dahsyat sekali. Waktu itu kejadiannya ya. Nah, demikian informasi yang bisa saya sharekan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita, pembelajaran sejarah buat kita bahwa
pada terjadi bencana besar di Flores di NTT. Dan kedepannya kita harus lebih waspada terhadap bencana-bencana. Jadi sekarang menurut saya sekarang masyarakat sudah lebih paham lah. Jadi misalkan terjadi gempa besar dan tiba-tiba diikuti oleh air laut yang surut, nah itu mungkin tanda-tanda tsunami. Dan sekarang juga sistem peringatan dininya juga lebih cepat, lebih responsif, jadi bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa ya. Semoga juga kita bisa menyelipkan nama-nama korban, kerabat-kerabat yang menjadi korban dalam setiap doa kita. Semoga mereka kekal dalam keabadian di alam sana. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, komen, kemudian share ya. Dan bagi rakat-rakat yang belum subscribe, mohon di subscribe dan pencet tanda lonceng di sampingnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru. Baiklah, sampai ketemu saudara-saudara dalam video-video berikutnya. Salam muka minyak.